Shalom semuanya, Rabbi Shapira di sini dengan sebuah pesan nubuat yang sangat istimewa untuk saudara semua para penonton kami, mereka yang mempelajari nubuatan dan berusaha memahami nubuatan. Sebelum saya membagikan video nubuatan ini kepada saudara, mohon bantu kami agar video ini bisa ditonton oleh banyak orang. Bagikan, like, dan tinggalkan komentar saudara adalah cara agar video ini dapat tersebar ke banyak orang. Hari ini saya berada di seberang benua di Inggris Raya. Seharian saya berpuasa dan berdoa demi pesan Elohim yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Tepat ketika saya tiba di Inggris, Israel telah diserang oleh Iran. Saudara telah melihat beritanya, lalu Israel membalas Iran. Namun ada sesuatu yang mungkin terlewat dari perhatian semua orang terkait dengan waktu dan tanggal saat Iran menyerang. Mungkin bagi saudara tampaknya hanya kebetulan saja kalau Iran menyerang Israel pada tanggal 7 Juni. Tetapi hari ini saya ingin menjelaskan kepada saudara bahwa ada sebuah kode di balik serangan ini. Serangan ini dilakukan oleh pasukan yang mereka sebut pasukan Quds. Kata Quds berkaitan dengan kata Al-Quds dalam bahasa Arab yang berarti Yerusalem, yaitu pasukan pembebasan Yerusalem. Apa hubungan serangan ini dengan Yerusalem? Terutama sekarang ketika kita melihat semakin banyak orang yang ingin naik ke Bukit Bait Suci dan berdoa. Tidak seperti waktu-waktu lain dalam sejarah kita di mana orang Yahudi berdoa untuk mendirikan tempat ibadah di Bukit Bait Suci. Pada saat inilah pasukan Quds menyerang Israel. Ini bukan kebetulan. Mohon perhatikan saya baik-baik. Mereka menyerang Israel pada tanggal 7 Juni. Karena pada tanggal 7 Juni tahun 1967, jadi persis di hari yang sama, persis di waktu yang sama, itulah hari ketika Yerusalem dibebaskan. Mereka secara khusus memilih hari ketika Yerusalem dibebaskan dalam perang 6 hari untuk menyerang Yerusalem dan mengirimkan sinyal ke Yerusalem. 3 hari sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran mengatakan, kami akan segera menyerang Israel dan kami akan merebut Yerusalem. Saya tahu ini mungkin terdengar mengada-ada bagi semua orang, tapi saudara harus ingat bahwa kita harus melihat tanda-tanda yang ada di depan kita. Iran menyerang pada tanggal 7 Juni. Kita memasuki kancah perang pada tanggal 7 Oktober yang lalu. Ini adalah sebuah peperangan di 7 front yang berbeda. Perang yang asli dimulai ketika Israel berusia 77 tahun dan serangan terakhir terjadi di lantai 7. Dan kita membaca di kitab Yesaya tentang 7 perawan, gadis-gadis yang ingin melekat, yaitu melekat pada Israel. Dan ini teman-teman, bukanlah suatu kebetulan bahwa kita melihat satu lagi angka 7 yang terjadi pada 7 Oktober. 7 Oktober, 7 Juni. Perhatikan angka-angka yang ada di depan kita. Ini penting dan ini signifikan bagi kita semua untuk memahami pesan di sini. Ketahuilah, pasukan Quds atau dalam bahasa Arab Quds adalah pasukan yang berkata, kami akan memburu Yerusalem. Dan ini penting karena pada tahun 1967, lagi-lagi ada angka 7. Pada tanggal 7 Juni, Israel merebut Yerusalem dan para nabi telah berbicara tentang hal ini. Kitab Lukas mengatakan bahwa hari-hari yang akan kita lihat terjadi dalam kitab Lukas akan berarti bahwa ketika Israel mengambil alih Yerusalem, kita akan tahu bahwa itulah masa kepenuhan bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi masa kepenuhan bangsa-bangsa non-Yahudi sudah dimulai. Kita sedang berada dalam proses penggenapannya, persis seperti yang dikatakan dalam kitab Lukas. Namun pada saat yang sama ketika semua ini terjadi, saudara-saudara, kita harus memahami bahwa tepat pada saat ini, di masa yang sedang kita jalani, kita menerima sebuah peringatan dari sorga.
Kita sedang mendekati hari-hari yang tertulis dalam Zakaria pasal 14. Di mana bangsa-bangsa akan datang melawan Yerusalem. Bagaimana jika Turki menyerang Israel? Yeremia berkata, kesulitan akan datang dari utara. Bersiaplah. Tanda-tandanya sudah ada di depan mata kita. Setiap upaya untuk perjanjian damai, gencatan senjata, semua itu pada akhirnya akan runtuh dan tidak akan bertahan. Kenapa? Karena kita sedang berada di akhir zaman, akarit hayamin. Saya mendesak saudara, bacalah The Fall of Edom, bacalah The New Hamas, lihatlah sumber daya yang telah kami berikan kepada saudara. Elohim memberkati saudara semua. Shalom.